Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Aisyah dengan NIM 0555431551. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tugas 3 dengan mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Soal pertama yaitu perbedaan proses adopsi dan difusi inovasi pertanian. Proses adopsi adalah proses individu dalam menerima dan menerapkan inovasi. Sedangkan untuk difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi dalam suatu sistem sosial. Untuk contoh adopsi yaitu seorang petani mencoba menggunakan pupuk organik setelah melihat demonstrasi. Sedangkan contoh difusi, penyebaran penggunaan varietas padi unggul di seluruh desa melalui interaksi antar petani. Untuk soal kedua, upaya penyuluh mempercepat difusi inovasi. Para penyuluh dapat melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan para petani dan menyesuaikan inovasinya. Yang kedua, melakukan demonstrasi plot untuk membuktikan keunggulan inovasi. Yang ketiga, memanfaatkan media komunikasi dan pemimpin opini di masyarakat. Dan untuk yang terakhir, yang keempat, membentuk kelompok tani untuk memfasilitasi diskusi dan pembelajarannya. Soal ketiga, penyuluhan partisipatif atau karakteristik dan penjelasannya. Penyuluhan partisipatif disebut karena melibatkan petani secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Untuk karakteristiknya yaitu kolaborasi antara penyuluh dan petani, pembelajaran dua arah, pemberdayaan petani sebagai subjek bukan sebagai objek, dan yang terakhirnya fokus pada kebutuhan lokal dan pengetahuan tradisional. Soal kelima, perbandingan pendekatan laku dan partisipatif. Laku adalah singkatan dari sistem latihan dan kunjungan. Sistem ini dikenal dengan nama training visit system. Secara sederhana, pendekatan partisipatif adalah sebuah filosofi dan metode dalam penyuluhan di mana petani tidak hanya sebagai objek yang menerima instruksi, tetapi sebagai subjek atau mitra aktif dalam seluruh proses pembangunan pertanian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Untuk tujuan laku, meningkatkan produktivitas melalui pelatihan terstruktur. Sedangkan tujuan partisipatif, pemberdayaan petani dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan untuk sasaran para laku adalah petani sebagai penerima pasif. Untuk partisipatif adalah kebalikannya, petani sebagai mitra aktifnya. Untuk organisasi, laku dia hierarkis dengan jadwal tetap. Sedangkan partisipatif dia lebih fleksibel, berbasis kelompok. Untuk metode pelatihannya, laku menggunakan metode pelatihan formal dan kunjungan rutin. Sedangkan partisipatif dia lebih menggunakan metode diskusi, FGD, dan pemetaan partisipatif. Untuk peran penyuluh laku, dia itu sebagai instruktur dan pengawas, sedangkan partisipatif dia sebagai fasilitator dan pendampingnya. Demikian jawaban saya untuk tugas 3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap penjelasan ini dapat dipahami dengan baik.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.